Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Nurus Samin halaman 25 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Dan keenam wahdaniyah, artinya esa dan maknanya tiada berbilang pada zatnya dan tiada berbilang pada sifatnya dan tiada berbilang pada af'alnya. Maka tiada ada zat Allah itu berjisim yang menerima bahagi, dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala, dan tiada pula jauhar farad, dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga akhirat tak kala melihat akan dia oleh segala mukminin. Dan tiada pula sifat Allah berbilang-bilang pada satu jenis, seperti dua kudrah dan dua iradah. Maka adapun jika ada banyaknya, dan tiada pula bagi seorang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, dan tiada mengapa dengan i'tibar muwafaqah pada nama yang majaziyah jua. Dan yang mustahil itu bahwa adalah bagi hamba itu kudrah yang dapat mengeluarkan dengan dia perkara daripada adam kepada wujud, atau ada bagi yang lain iradah yang ta'alu, yang tiada melentangkan dia iradah yang lain dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya. Karena bahwasanya manusia itu apabila berkehendak ia memperbuat sesuatu, dilentangkannya oleh iradah Allah Ta'ala dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya. Dan tiada seorang dapat mengadakan segala perkara atau mengadamkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Selanjutnya, wajib bagi Allah wahdaniyah. Pemaksud wahdaniyah la saniyalah, tidak ada yang menduai baginya Allah, baik pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, juga pada perbuatannya Allah. Kaitan dengan zat Allah itu bukan jisim, artinya kumpulan daripada beberapa jirim. Berbeda dengan zat makhluk, dianya itu jisim. Karena wujud zat makhluk berkumpul daripada beberapa afrad yang lain. Kulit, daging, tulang, misalnya pada manusia. Zat Allah tidak demikian. Pula zat Allah itu bukan jauhar farad, zat yang terkecil sehingga tidak dapat dibagi seperti atom, molekul, sel dan sebagainya. Tidak demikian.
Dan dimaksudkan pula dengan wahdaniyah, tidak ada satupun zat lain sama sebagaimana zat Allah. Itu tidak ada. Bagaimana hakikat zatnya Allah, tidak ada yang tahu. Termasuk tak kala segala mukmin melihat Allah di akhirat kelak. Kalon mandumna kalon, tapi mu'ah hana. Pakon na kalon hana mu'ah. Karena tidak ada kaifiat. Karena tidak ada jihad. Karena tidak ada makan. Maka kalon, putra makna kalon. Yang geken dengan basar, lihat sesuatu yang nampak pada mata. Menyebab makhluk, yang basar. Sedangkan hasil daripada yang debak mata itamong di dalam zihin gedanya, dalam ingatan gedanya, yang gepenan idrak. Maka idrak itu husulus surati syai'i fi dhihni. Hasil bentuk atau rupa sesuatu dalam ingatan, itu idrak. Maka basar yang nampak dari mata itu basar. Takalonlah yang debak mata yang basar kebenar. Kemudian rupa gelah tersebut lengket dalam ingatan getanya yang idrak geken. Maka dengan adanya basar melahirkan idrak, mesti yang di basar tersebut yang pertama ada kaifiat. Yang kedua ada jihad. Yang ketiga ada tempat. Sedangkan ketika mukminin ahli syurga melihat Allah, Allah tidak ada kaifiat. Allah kan raya, Allah kan ubud, Allah kan puat sagawa, Allah kan hitam, Allah kan putih. Allah tidak ada kaifiat. Yang kedua, Allah tidak berjihad. Kan iku, kan nilikut, kan raunun, kan ratuia, kan raatua, kan demiu. Allah juga tidak bertempat. Maka karena Allah tidak ada kaifiat, karena Allah tidak berjihad, karena Allah tidak bertempat, sekalipun ada basar tapi tetap tidak melahirkan idrak. Karena putra idrak menau hasil gambaran di dalam ingatan lihat kalon ngemata. Barona hasil gambaran tersebut bila mana yang dilihat dengan mata itu ada kaifiat, ada jihad, ada tempat. Sedangkan ketika mukminin ahli syurga melihat Allah, Allah tidak ada kaifiat, Allah tidak ada jihad, Allah tidak bertempat. Makanya tidak tergambar bagaimana Allah yang sesungguhnya. Anda cerita. Maka zat Allah hakikatnya tidak ada yang memahami. Oleh karenanya apa yang tergambar lamule katanya lagenya kan Allah. Lageye kan Allah. Menau kan Allah. Medeh kan Allah. Karena sering taulah-ulang. Pikiran kita alat yang terbatas. Alat yang terbatas mustahil mampu memahami sesuatu yang tidak terbatas. Maka yang tergambar dalam pikiran katanya, yang tergambar dalam ingatan katanya, itu semuanya adalah makhluk. Lagenya nyan makhluk tunggu. Menau nyan makhluk tunggu. Kemudian yang kedua, sifat Allah juga wahdaniyah. Artinya tidak ada pada Allah dua sifat yang sama atau lebih. Dua kudrah misalnya, dua iradah, dua ilmu, itu tidak ada pada Allah. Begitu pula tidak ada sifat yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Hanya terjadi kesamaan di segi penyebutan. Bak makhluk na basar, bak Allah na basar. Bak makhluk na ilmu, bak Allah na ilmu. Bak makhluk na kalam, bak Allah na kalam. Bak makhluk na sama, bak Allah na sama. Nama sama, musamma berbeda.
Basar makhluk melalui alat, basar Allah tidak demikian. Basar makhluk terbatas, basar Allah tidak ada batasan. Basar makhluk hudus, kemudian baru ada basar Allah kadim. Basar makhluk fana, artinya tidak ada pada zaman yang kedua. Basar Allah baka selama-lamanya. Begitu pula samanya Allah. Begitu pula kalamnya Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalamnya Allah kadim. Kalamnya Allah baka. Begitu pula samanya Allah juga demikian. Nama sama. Ilmu. Allah ada ilmu. Manusia ada ilmu. Tapi ilmu manusia hudus. Kemudian baru nunggu. Ilmu Allah kadim. Apa itu kadim? Tidak ada permulaan. Ilmu Allah baka. Apa itu baka? Tidak ada akhir. Ilmu makhluk hudus. Ilmu makhluk juga fana. Nah, jadi hana sama. Sama sago penyebutan tapi musamanya tidak sama. Begitu pula af'al. Af'alnya Allah itu esa. Artinya hanya sidrawa Allah yang mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Tok sidrawa Allah. Adakah yang lainnya yang mampu mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada? Tidak. Nah, jadi adakah makhluk mampu mewujudkan sesuatu sebagaimana yang diwujudkan oleh Allah? Tidak. Makhluk hanya sebatas melahirkan asbab. Yang mewujudkan akibat hanya semata-mata perbuatan Allah. Bahkan pada hakikatnya makhluk tidak ada perbuatan. Sering taulah-ulang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kita, Allah pula yang jadikan segala perbuatan kita. Makanya dalam pembahasan tauhid, antara amar dan iradah itu beda-beda. Terbenar ada amar, tidak ada iradah. Terbenar ada iradah, tidak ada amar. Terbenar bersamaan iradah dan amar. Terbenar tidak ada amar, tidak ada iradah. Jadi dalam pembahasan tauhid tidak senantiasa menyatu antara amar dan iradah. Di sinilah letak bahwa segala sesuatu yang terjadi pada makhluk itu semuanya dari Allah. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Karena terhitung baik dan buruk ketika perbuatan itu sudah menyatu dengan diri manusia. Bakwa teabutnya mentang ba Allah hanageken God dan bro. Maka hanageken Allah gepubuat buat God. Hanageken Allah gepubuat buat bro. Terhitung penilaian perbuatan itu baik dan perbuatan itu buruk ketika perbuatan itu sudah lengket dengan si manusia. Pakon menan. Dikatakan perbuatan itu baik, syarat yang pertama. Terikat dengan aturan. Bila sesuai dengan aturan, dikatakan baik. Bila tidak sesuai dengan aturan, dikatakan buruk. Allah tidak terikat dengan aturan apapun. Makanya perbuatan Allah tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Yang kedua,
Perbuatan itu dikatakan baik apabila mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan itu dikatakan buruk karena mendapatkan balasan yang buruk. Apapun yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang membalasnya. Karena Allah tidak mengharapkan balasan apapun. Allah tidak mengharapkan manfaat dari apa yang telah dianya lakukan. Maka buat Allah, hana gekun God, hana gekun bro. Tunggu. Pajan sit buat nyan baru hitung God ketika terjadi bak manusia. Pajan buat nyan baru gekun bro ketika terjadi bak manusia. Menyahana terjadi lambak manusia, hana gekun buat nyan God, hana gekun buat nyan bro. Maka Allah yang wujudkan sesuatu yang baik pada manusia, Allah pula yang menjadikan sesuatu yang buruk pada manusia. Sawa yang perhut manusia lam taat Allah. Sawa yang perhut manusia lam maksiat Allah. Sawa yang wujudkan buat taat bak manusia Allah. Sawa yang wujudkan buat maksiat bak manusia Allah. Gehitung buat getanya dah tengku. Karena ratsagau anggota getanya yang melengket ngan buat. Karena buatnya lengket dengan anggota getanya, gepenanlah buatnya buat getanya. Yang pada hakikatnya tidak ada perbuatan kita manusia. Ya. Jadi, adakah yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana Allah melakukannya? Tidak. Allah menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah mampu meniadakan sesuatu, menetapkan sesuatu yang tidak ada, selama-lamanya menjadi tiada. Manusia olah sagai. Bahan kalian kepusiap li Allah. Diolah li manusia. Nyankan punya gekun. Olah. Yang punya mampu, han mampu. Inilah maksudnya Allah dalam berbuat esa dianya. Esa dalam perbuatan. Tok buat Allah yang menghasilkan sesuatu dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, dan menetapkan sesuatu selama-lamanya menjadi tiada, dan menetapkan sesuatu yang telah ada agar senantiasa menjadi ada. Yang buat Allah dulu. Atrahana gepena lagi katanya. Atra yang kana gepehana lagi urang yang kabelinggai. Atra yang hana gepetetapkan lam hana. Lagi contoh agama duang hana. Ananya lam atra yang kana getetapkan benar. Lagi katanya jino golo mati. Nyopakan katanya golo mati karena ketetapan Allah golo gepu mati. Enam takai. Maka yang hana gepuna. Atra yang kana getetapkan lamna. Atra yang golomna getetapkan lam hana. Atra yang kana gepehana. Nyan man bandum buat Allah Ta'ala. Adakah perbuatan manusia? Tidak pada hakikatnya. Hanabu katanya nunggu. Membacut pi hanabu katanya. Tiba-tiba pegah hanabu katanya. Draw tekan draw tu. Draw tekan draw tu. Artinya kita sendiri ini bukan milik kita. Kita sendiri aja milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan yang ada pada diri kita juga milik daripada Allah. Hanada katanya nunggu. Ladom menawat bayang. Lagi tak pegah yaknya. Menya Allah gepu buat yang buruk-buruk, han layak tabangsakan buat buruk ke Allah. Nyan nak terbayang benar. Nah, bahkan ada aliran tertentu yang mengatakan demikian. Maka karena tidak layak membangsakan yang buruk-buruk kepada Allah, makanya dikatakan yang baik-baik itu dari Allah, yang buruk-buruk itu dari kita manusia. Hakikatnya hana. Nah dari rawa manusia hana. Mandum dari Allah. Jihad ke kafir karena Allah yang pekafir. Jihad ke maksiat karena Allah yang pemaksiat. Jihad ke taat karena Allah yang petaat. Jihad ke ulama karena Allah yang peulama. Mandum buat Allah tu. Hana buat derawa tengku. Timbul pertanyaan. Kepuasit gayu usaha. Menyahana buat getanya kepuasit gayu usaha. Makanya antara amar dan iradah itu beda-beda. Kalau kita pegah menobak awal. Terbenar ada amar, ada iradah. Memang Allah menghendaki yang demikian terjadi padanya. Dan Allah juga memerintahkan kepadanya. Contoh.
Allah memerintahkan kita untuk beriman. Dan Allah juga menghendaki termasuk kita bahagian orang beriman. Maka wujud. Getanya juga mukmin. Allah memang menghendaki dia itu menjadi alim. Allah juga memerintahkan kita menuntut ilmu. Ngan ituntut ilmu malam. Ngan musapat dengku antara amar dengan iradah. Ada pula amar tapi tidak diiradah oleh Allah. Gayu wabak Abu Lahab mu'iman. Gayu wabak Abu Jahal mu'iman. Buktinya apa? Sampai kepada beliau itu dakwah Rasulullah. Tapi karena Allah tidak mengiradah, tetap Abu Lahab dan Abu Jahal tidak beriman. Ada pula yang lainnya, iradah tapi tidak ada amar. Allah yang menghendaki dia itu jatuh dalam maksiat. Allah yang menghendaki dia itu jatuh dalam kekufuran. Adakah Allah memerintahkan hamba melakukan maksiat? Tidak, bahkan melarang. Adakah Allah memerintahkan hamba untuk menjadi kufur? Tidak, bahkan Allah melarang. Kenapa dia itu kufur? Kenapa dia itu maksiat? Karena Allah yang menghendakinya. Hana dapat terbiat tengku daripada lingkaran tersebut. Ada sebahagian yang lain Allah tidak perintah, Allah pula tidak iradah. Lagi contoh Allah hana gayu bak getanyo beje ke kafe, na gayu me kafe bak getanyo hana. Bahkan Allah melarang kita itu menjadi kufur. Dan Allah tidak menghendaki kita itu menjadi kufur. Alhamdulillah sampai detiknya getanyo hana kafe. Maka semua itu perbuatan daripada Allah. Nah buat katanya hana dengku. Maka apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya perbuatan Allah. Itu semuanya didasari daripada iradah Allah. Nyo ke nyo wajib tayakini qadha dan qadar dengku. Bahagian daripada rukun iman dengku. Putra qadha, hukum Allah, ketetapan Allah terhadap seseorang. Putra qadar, bahagian yang telah Allah tetapkan. Apapun yang telah Allah tetapkan dengan iradahnya, itulah yang akan Allah wujudkan dengan kudrahnya. Putra yang kagak tetapkan kegetanya oleh Allah. And uronyo apa yang akan terjadi, yang ketetapan Allah. And malamnya gayo dua tengku hina, gayo simat berat. Yang keenan ni lah. Kerata putra, galam tak ada pura. Kemenau, katua kadang. Apa yang telah terjadi, itu semua ketetapan Allah. Adakah pilihan kita pribadi? Tidak. Cuma gak anggap ikhtiari itu. Lagi tak pegah menawar. Tah yang ikhtiari. Berbetulan lengket buat dengan tubuh getanya. Serta diiringi dengan keinginan bakwat dia. Tapi buat yang kenyan ikhtiari tengku. Maka. Hanerhet getanya dalam usaha. Menye Allah hanaga kehendak roh getanya kebagian orang yang tim usaha. Tetap roh getanya dalam bahagian orang tim usaha. Sekalipun draw Tuhan tim usaha tu. Maka apa yang dikehendak oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang pasti terjadi. Nyo hana dapat hindar dengan. Man putra uke hana tadepa. Karena hana tadepa maka kita berdoa sabi yang god. Ya Allah nepu matilun dalam iman. Ya Allah nepu matilun dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah. Sekurung-kurung je kalimah la ilaha illallah. Kan yang sabi kita berdoa le katanya. Pakan tak melakainya hana tadepa sebab lop. Ya Allah menjadikan kubu kamonyo kubun syurga. Nepujud kamonyo bujud kasau syurga. Kan tapi tak melakai. Pakan tak melakai. Hana ada puwa. Saya kira akan ada puwa kupun melakai lah. Nyo kapasti syurga. Tak iam kerana. Si atra akan ada puwa. Hana ada puwa lah nunggu. Maka apapun yang terjadi. Sekecil apapun yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satupun secara kebetulan. Nyo yang pernah kita ingat. Nah yang terjadi kebetulan. Hana nunggu. Mandum atih rancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya terjadi. Walau bak sabuh pijit tengku. Walau sabuh pijit. Yang Allah kehendak menjadikan pijit tersebut. Walau kadang-kadang tengku sabuh langang tengku. Walau kadang-kadang tengku puata kenyan sabuh kumun. Yang mandum kehendak daripada Allah. Apa tujuannya? Nah sebahagian Allah nampakkan hikmah kepada getanya. Nah sebahagian Allah tidak menampakkan hikmah. Yang gepeda hikmah tak ada pura. Yang hana gepelemah hikmah hana tak ada pura. Oleh karenanya terkadang hal demikian baik bagi sebahagian orang. Dan hal yang demikian terkadang musibah bagi bagian yang lain.
Makanya Allah menjadikan nikmat bagi sebuah kelompok, terkadang musibah bagi kelompok lain. Bagi orang sakit, nya laknat tengku musibah. Bagi doktor, rahmat tengku. Nya hana orang sakit, halaga ubat. Bagi orang baca bah mata, nya musibah tengku. Bagi orang temempek, nikmat tengku. Ya, negala. Bagi orang patah, laknat tengku. Bagi orang murut, rahmat tengku. Maka semua Allah wujudkan ini ada hikmah di baliknya tengku betul. Nah, yang hana manfaat ataupun hana hikmah daripada penijat Allah hana. Makanya tidak ada satupun yang diwujudkan oleh Allah itu sia-sia. Nah, yang sia-sia hana. Cuma hana terdepu manfaat tak kali kita nyawa. Hana terdepu hikmah tak kali kita nyawa deku. Nyawa tak kali masalah untuk membuktikan begitu singkat dan kecilnya pengetahuan kita. Ubud detat ilmu yang kita nyawa deku. Oleh karenanya hadirin sekalian, putra wahdaniyah. Esa Allah pada zat. Pakiban makna esa pada zat. Yang pertama, zat Allah itu tidak tersusun-susun daripada beberapa unsur. Sebagaimana zat makhluk. Ataupun zat Allah juga bukan jauhar farat. Yang merupakan zat terkecil yang tidak dapat dipisahkan. Karena zat Allah tidak tersusun-susun daripada beberapa unsur. Maka tidak bisa dipisahkan bahagian-bahagian daripada zat Allah. Menjadat katanya je taplah-plah nunggu. Je tapinah kulit, tapinah asau. Zat Allah hanya demikian. Maka kena kadang-kadang mendengar riwayat ataupun sejarah-sejarah Nur Muhammad dijadikan daripada Nur Allah. Nyenkan bahagian Nur Allah gecek gepegat ke Nur Muhammad. Menyebahagian Nur Allah sama dengan Allah itu terjadi dari Nur. Pada Allah itu bukan dari sumber nur, bukan daripada sumber zulmah, bukan dari unsur cahaya, bukan dari unsur kegelapan. Maksud Nur Muhammad dijadikan dari Nur Allah, Allah langsung yang menjadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk. Karena Nur Muhammad itu adalah ciptaannya Allah. Bukan Nur Muhammad itu bahagian dari Allah. Menye Nur Muhammad bahagian dari Allah, berarti Allah kaje taplah-plah. Menye Allah kaje taplah-plah sama dengan Allah kakali usaha tu. Kaje taplah-plah je no. Kaje tapinah bacut sampai dari Allah itulah gepejit ke Muhammad. Nyok karelah yang dikuat tu. Maka Nur Muhammad dijadikan dari Nur Allah, Nur Muhammad langsung dijadikan oleh Allah. Nur Muhammad itu makhluk sebagaimana Muhammad itu juga makhluk tu. Menyepahami Nur Muhammad itu bahagian daripada Allah, maka yang pertama menunjuki bahawa Allah tidak lagi esa. Kasaboh. Yang kedua bisa terpaham Muhammad itu Allah karena bahagian Allah pasti Allah. Menyata pegah Muhammad itu Allah. Pat beda katanya orang Kristen tu. Ya, maka Nur Muhammad adalah nur yang diciptakan langsung oleh Allah karena Nur Muhammad itu adalah makhluk. Nyo bertegah-tegah tu. Kemudian adakah zat yang lain yang sama dengan zat Allah? Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, esa pada sifat. Tidak ada dua sifat yang sama atau lebih bagi Allah. Dua kudrah, dua iradah, empat ilmu tidak ada bagi Allah. Hanya dengan satu kudrah menciptakan segalanya. Hanya dengan satu iradah menghendaki segalanya. Hanya dengan satu ilmu memahami segalanya. Dan tidak ada satupun sifat yang lain yang serupa, yang sama dengan sifat Allah. Itu tidak ada. Begitu pula esa pada af'al. Makna esa pada af'al hanya Allah sendirinya yang berbuat dalam menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang telah ada menjadi tiada, yang telah ada ditetapkan menjadi ada, yang belum ada ditetapkan selamanya menjadi tiada. Semata-mata yang buat Allah sidrawa tengku. Hana yang buat makhluk. Yang petutung buat Allah, yang peputuh buat Allah, yang pemameh buat Allah, yang pemasin buat Allah, yang gerak buat Allah, yang peiem buat Allah. Cuma ngan sebab kena ngapui, ngan sebab kena sikin tajam, ngan sebab kena mameh, ngan sebab kena saka, ngan sebab kena sirak, nyan sebab tengku. Yang hakikat so pemameh Allah kon saka kon sebab ngan tabuh saka.
Artinya menyeperlia ke mame Allah gebi jalan ke getanyo. Dah jalan cok mame cok sakabuh lam iya. So pututung Allah kon apui kon. Allah gepegat apui ke jalan cok tutung bagi getanyo. Na perle ke merempok tutung perle maka cok apui maka lun bi tutung gepegali Allah. Sama seperti yang pemalim. So pemalim Allah kon gurai kon wasilah lewat gurai. Na perle ke malim, na perle ke carang, perle ya beut bak guraya, ya murno bak guraya, yang pemalim kon guraya. Maka akibat apapun yang terjadi pada kita makhluk itu semuanya adalah perbuatan Allah. Kesebab mepo yang pemati Allah, kesebab muka yang pepatah Allah tunggu. Maka ketika kami i'tikad dengan i'tikad sebenarnya, hanlai pakai tunggu. Hale tayak poh urung pupuk karena kematian tu. Hale tayak poh urung pupuk karena kepatahan tu. Yang kesebab sakai. Walau hanai pupuk lagi yang urangnya nanek ketanya mati. Pakon mati memang katru idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun katru aja hai denggu. Ngon sebab sakai mupuk. Wallahu a'lam bisawab. Etno putrana pertanyaan. Hana kami mali mendung. Putrana pertanyaannya selain babnya putrana pertanyaan menyonyokan pemendung. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ataupun kadang-kadang na yang instruksi kadang-kadang tengku menurut lun kon menan. Hana masalah. Hana pupu aja yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya. Apa yang pertama apa yang dimaksud dengan Allah mempunyai kebijaksanaan dan ikhlas. Yang kedua kapan Muhammad itu diciptakan. Sekian dari saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua? Yang kedua kapan Muhammad diciptakan. Oh. Jadi apa yang dimaksud dengan singgasana Allah? Yang dimaksud dengan arasnya Allah, satu tempat yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu mulia, tapi Allah tidak bertempat pada tempat tersebut. Sama seperti kita katakan Baitullah, rumah Allah. Allah tidak ada di dalam rumah tersebut. Masjid itu Baitullah, Ka'bah itu Baitullah. Apakah Allah bersemayam di tempat tersebut? Tidak. Apakah Allah tinggal di tempat tersebut? Tidak. Apa yang dimaksud dengan Baitullah? Satu bangunan yang di dalamnya itu menyembah Allah. Satu rumah yang di dalamnya itu beribadah kepada Allah. Begitu pula dengan singgasana Allah. Di tempat tersebut para malaikat beribadah kepada Allah. Bukan Allah tinggal di tempat tersebut. Yang kedua, kapan Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah? Itu tidak ada riwayatnya kapan. Kapan tidak ada. Kalau lahir proses ke dunia ada kapannya. Karena sebenarnya semua adanya kita itu serentak. Getanyo manung selai ke dengku. Ngan Nabi Adam getanyo selai ke dengku. Ngan dunia getanyo selai ke. Ngan mataura selai ke. Ngan planet seluruh bintang berbintang selai ke getanyo. Seumuran dengku. Kun fayakun. Mesti gana teman-teman bertanya dengku. Karena perbuatan Allah. Allah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan Allah tidak berlengket dengan perbuatannya. Berbeda dengan kita nyopogat timpan, abe melabu jarawat. Allah gepegat sesuatu tidak berlengketan dan Allah dengan perbuatannya. Anjan Allah gepegat sesuatu hanya butuh kepada bahan baku. Allah melakukan sesuatu tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada jam ataupun waktu. Cuma lahir makhluk udahnya butuh kepada waktu itu proses terjadinya makhluk. Karena makhluk ini hudus dari tiada menjadi ada, maka makhluk butuh proses yang dinamakan waktu. Makhluk itu butuh bahan baku. Untuk menjadi dia itu menjadi makhluk. Makhluk itu butuh kepada tempat. Maka proses itulah yang terikat dengan waktu. Apabila dia dilahirkan oleh Allah pada pertama dinamakan kakek. Kali kedua dinamakan ayah. Kali ketiga dinamakan anak. Kali keempat dinamakan cucu. Ini proses. Tadi proses wujud makhluk jahinan tikat ngawatai adengku.
Yang pun gekun ne, yang kedua gekun ayah, yang kelhe gekun anu, yang keput gekun cucu, leh nyan lom gekun cho, leh nyan lom gekun cang, uyup nyan lom choh cang, uyup nyan lom cang cho, uyup nyan lom choh cho, uyup nyan lom cang cang, pokoknya menan lah. Nyan kaitan dengan proses. Pada haina kita nyok kun fayakun nunggu. Hana terikat dengan wate. Kapanpun Allah menghendaki sesuatu, seketika sesuatu itu menjadi ada. Nur Muhammad tidak ada penetapan waktunya. Pakon karena kalau natanggai nunggu. Karena pajan baru natanggai tikat ngan wate. Pajan baru natanggai tikat ngan tempat. Menyahana tikat ngan wate ada tempat, hana tanggai karena hana waktu, hana jam dan sebagainya. Maka terikat dengan waktu cuma dalam dunia hino. Karena hino dalam dunia, karena wate, karena uro, karena malam. Maka wate ka meri uro, meri malam, ketika 24 jam dikatakan satu hari satu malam. Golom na wate wallahu alam. La ilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyota pegah yang mutulih menteng bah. Ya hana mutulih taku hayalan de. Jadi ketika Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia oleh Allah, apakah surga itu kosong? Ya, kanya janji ke masalah. Surga katerisi. Tapi bukan hamba yang menikmati. Siapa yang mengisi surga sekarang? Pelayan-pelayannya surga. Itulah bidadari dalam surga. Tapi mereka itu bukan menikmati. Yang akan menikmati surga itulah manusia. Ahli ubudiyah. Orang ahli ibadat. Katanya wanda. Maka pelayan karena bidadari karena dalam tengah preh-preh. Karenanya Rasulullah bersabda karena hadis kaitan dengan masalah bulan Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan seluruh pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup seluruh pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dibelenggu seluruh syaitan-syaitan, dan berkata seluruh para bidadari-bidadari, itanya yang Mbak Malik Ridwan, ya Malik Ridwan, nya sebenarnya pu malam. Bahkan itanya yang lebih bidadari karena ketika awal Ramadan datanglah angin yang begitu indah suaranya di bawah daripada aras. Idinga lebih dari cukup indah suara. Hantu pernah idinga suara. Nyan pu suara. Malik Ridwan menjawab itu suara angin daripada bawah aras. Pu malam nyo Malik Ridwan. Gejawab oleh Malik Ridwan penjaga surga ini awal Ramadan. Yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Maka semua bidadari ketika itu menghias diri. Dan mereka berkata, adakah di antara mereka yang akan menjadi pendampingku kelak? Berarti partnya. Dalam surga itu yang nunggu. Puke ekna di antara umat Muhammad yang je kelak kawalon dalam surga. Cuma handu tadi ngah maka dia itu sebuah-sebuahan pada ibadat. Saya kira duh tadi ngah dan duh tak bidadari. Tang hantu kubah di kamu salah kadu duh ikede berat trongenyan. Atau jeng alah ikede ya. Cuma handu tak sagai. Makanya bidadari berkata, ya Ridwan, adakah di antara mereka umat Muhammad yang akan menjadi pendampingku kelak di dalam surga? Nyanpat bidadarinya dalam surga. Man malaikat Ridwan pubu gelawitnya. Kan jadi pertanyaan. Artinya tetap menjaga surga. Walau golom na penghuni dalam penjaga kana. Kau cukup le gedung-gedung pemerintah lagi kan? Kata bupati Pailu Sokong golom pakai satpam kana nunggu. Hana pupu yan ka? Hana pupu sih. Wallahu alamnya kepasti menan kon bah kena satpam kon menan. Tapi bidadari kana ida dalam wallahu alam bisawab. Kabi wate. Enok kemumada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.